Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan kajian literatur dengan tema deteksi pemalsuan foto menggunakan teknik forensik. Tim kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Ihya Wahab. Teman saya, Alif Noval Ahmad. Satu lagi, Ahmad Gunawan Trianto. Di perkembangan teknologi zaman sekarang menghasilkan celah untuk pemalsuan foto, maka dari itu diperlukan forensik digital untuk mengetahui keaslian foto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan metode yang paling efektif dalam membedakan foto yang asli dengan foto yang palsu. Nah, latar belakang melakukan penelitian ini, dahulu kan foto disimpan dalam bentuk kertas, kemudian dicetak. Nah, dengan adanya foto digital ini mempermudah dalam penyimpanan foto, namun dengan meningkatkan resiko gambar atau foto dapat dimanipulasi. Masalah yang timbul dari manipulasi foto tersebut yakni yang pertama, di bidang jurnalisme dapat menyebarkan informasi yang salah. Yang kedua, di bidang hukum dapat mempengaruhi keputusan hukum. Lalu yang ketiga, di media sosial dapat merusak reputasi seseorang. Bagian selanjutnya merupakan metode. Metode yang kami gunakan merupakan systematic literature review atau tinjauan pustaka sistematik, yang dimana dalam tinjauan pustaka sistematik ini menyeleksi bagaimana eligibilitas paper-paper yang kami kumpulkan, bagaimana menseleksi dan memilih sumber data yang kami gunakan. Terdiri dari, kami menentukan ini dari 3. Yang pertama, pencarian kata kuncinya merupakan forensik gambar, forgery detection, dan photo tampering. Yang kedua, sumber informasi yang kami gunakan atau website yang kami gunakan untuk mencari paper-paper yang kami gunakan. Yang pertama ada ScienceDirect, yang kedua ada Google Scholar. Lalu bagaimana kami menentukan eligibilitas paper tersebut, yaitu terdiri dari paper tersebut harus jurnal ilmiah, dapat diakses oleh umum, berbahasa Inggris dan Indonesia. Tahun publikasi dari tahun 2020 sampai sekarang atau paling lama 4 tahun yang lalu. Dan tentu saja harus membahas tentang forensik gambar. Bagian selanjutnya merupakan hasil pembahasan. Yang pertama, pendekatan aktif. Pendekatan aktif dibagi menjadi 2. Yang pertama, watermarking. Watermarking merupakan pola bit yang dimasukkan ke dalam media digital untuk mengidentifikasi asalnya media digital tersebut. Watermarking ini dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, irreversible, di mana watermarking yang ditambahkan pada media digital tersebut dapat merusak file asli gambar. Dan kedua, reversible, yang dimana watermarking yang ditambahkan dapat dihilangkan tanpa merusak file asli gambar tersebut. Watermarking ini ditambahkan tapi tidak kasat mata sehingga mata manusia sulit melihat watermarking. Yang kedua, tanda tangan digital. Tanda tangan digital dapat digunakan untuk memvalidasi keaslian pesan digital dengan mendapatkan informasi sekunder dari gambar. Biasanya hanya pengirim yang dapat menandatangani gambar tersebut, dan penerima dapat memvalidasi apakah gambar tersebut asli dari pengirim tersebut. Lalu tanda tangan ini hanya dapat ditambahkan oleh pengirim, sehingga orang-orang yang tidak berkepentingan tidak dapat merubah tanda tangan tersebut. Lalu yang kedua merupakan pendekatan pasif. Yang pertama adalah berbasis pixel, yaitu mengukur aritmatik pixel dari gambar-gambar tersebut. Lalu ada berbasis kamera, yaitu mengukur konsistensi dari artefak yang ditinggalkan oleh kamera yang digunakan untuk mengambil foto tersebut, seperti penyimpanan kromatik ataupun fungsi respon kamera. Lalu yang ketiga adalah geometris, pengukuran geometris objek seperti distorsi lensa, komposisi, refleksi, bayangan, dan lain-lain yang bahas banyak. Lalu ada fisika, interaksi antar benda fisik seperti pencahayaan 2D, pencahayaan 3D, kameranya, lalu macam-macam. Lalu ada pendekatan berbasis format, yaitu format dihitung kayak JPG atau PNG. Lalu ada pendekatan berbasis statistik,
Model-model statistik digunakan seperti linear discriminant analysis atau LDA, ataupun principal component analysis ataupun PCA, yang disebut lagi PCA. Lalu ada pendekatan berbasis printer, yaitu bekerja dengan mengelompokkan garis melintang dan profiling konten yang ada dalam gambar. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi dalam kasus pemalsuan. Di sini kami menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu metode penyambungan atau slicing, di mana 2 atau lebih gambar itu digabungkan menjadi satu untuk membuat sebuah gambar palsu. Nah, dari gabungan gambar tersebut itu menghasilkan ketidakkonsistenan pada fitur gambar, sehingga sulit untuk dideteksi. Kemudian untuk teknik deteksinya itu menggunakan teknik bikoherensi, yakni teknik matematika statis, dan hasilnya itu diperoleh menggunakan bantuan klasifikasi dari SVM atau support vector machine, dan tingkat akurasi dari teknik ini itu di kisaran 62 hingga 70%. Kemudian ada juga teknik yang baru-baru ini muncul, yakni teknik DCNN, Deep Convolutional Network. Nah, dan metode deteksi ini itu digunakan dengan cara DCNN yang telah dilatih, itu kemudian digunakan untuk mengekstrak fitur blok dari gambar. Selanjutnya ada image retouching, di mana teknik pemulasan ini itu dilakukan dengan memperbaiki atau mempercantik suatu bagian pada gambar. Sebenarnya teknik ini umum digunakan pada aplikasi-aplikasi pengeditan foto, di mana metode ini dilakukan dengan menggunakan alat canggih untuk membuat perubahan halus yang sulit untuk dideteksi. Kemudian cara untuk mendeteksi pemalsuan ini itu ada 2. Yang pertama itu pengukuran kesamaan, yakni menganalisis noise yang tidak konsisten. Kemudian yang kedua ada transform FMT atau Fourier Marilyn Transform, kemudian SIFT atau Scale Invariant Feature Transform, dan DWT atau Discrete Wavelet Transform untuk gambar-gambar yang terkompresi. Yang terakhir adalah copy move, di mana metode pemalsuan ini itu dilakukan dengan cara menyalin dan menempel bagian gambar ke wilayah lain. Tujuannya adalah menyembunyikan atau menonjolkan suatu objek tertentu sehingga suatu objek tertentu. Kemudian cara untuk mendeteksinya adalah menggunakan pendekatan berbasis pixel karena itu akurat dan andal. Namun teknik ini akan sangat sulit dilakukan apabila gambar itu memiliki banyak noise. Kesimpulannya, dari jurnal ini kami telah mensurvei berbagai pendekatan forensik gambar, termasuk pendekatan pasif dan aktif untuk mendeteksi metode pemalsuan pada gambar digital. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa metode pasif itu lebih unggul untuk mendeteksi pemalsuan dengan cara menganalisis variasi pixel dan iluminasi geometris secara efisien. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang nutup tahu.